Halo semuanya, selamat datang kembali di Honor Indonesia. Kita berada di kawasan Kecamatan Kelapa Gading, Kelurahan Pegangsaan 2, di mana di sini terdapat sebuah jalan tembus yang baru saja diselesaikan untuk menyambungkan Boulevard Timur Kelapa Gading ke arah Raya Bekasi ataupun juga Perintis Kemerdekaan, tepatnya di depan Terminal Pulau Gadung. Hanya saja jalan ini belum sempurna tembus sampai ke area tersebut. Terdapat satu rumah ya yang masih ada di sekitar sini, mungkin belum tercapai kata sepakat antara pelaksana dari pekerjaan pembuatan jalan, yaitu mungkin Dinas Bina Marga DKI dengan pemilik rumah. Ya, kita doakan dapat segera terjadi kesepakatan dan jalan ini benar-benar tembus sempurna sampai ke arah Terminal Pulau Gadung sehingga membentuk sebuah perempatan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Semoga apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju, membangun banyak infrastruktur dapat terrealisasi dengan baik. Merdeka! Agar lebih jelas bagaimana bentuk sambungan saat ini yang sudah selesai ke arah Jalan Raya Bekasi ataupun Raya Perintis Kemerdekaan, maka dari udara kita dapat melihat seperti ini. Di bagian ujung dari jalan kurang lebih sepertiga itu sudah tersambung dengan baik ke Jalan Raya Bekasi, sedangkan 2/3 dari jalan masih menunggu dari kesepakatan dan lahan yang ada agar benar-benar tembus secara sempurna menuju ke arah perempatan Pulau Gadung nantinya jadi seperti itu. Sebenarnya selain dari jalan tembus di sekitar Raya Bekasi ada program pekerjaan lain, yaitu pelebaran Raya Bekasi menjadi jalan yang benar-benar dapat menampung lebih banyak kendaraan dari saat ini ya, karena beberapa jalan yang kita lihat di Raya Bekasi itu ada penyempitan dan juga ada yang sudah dilebarkan. Baik, kita akan lihat lebar dari jalan yang ada. Kalau kita ukur ya, jalan ini akan bisa memuat 2 lajur. Untuk satu arah berarti ada 4 lajur untuk 2 arah, sedangkan di kiri kanannya itu juga sudah disiapkan dengan satu space atau lahan atau tanah yang memadai untuk menjadi trotoar atau jalur para pejalan kaki. Baik, kita akan rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Untuk para pengendara yang dari arah Bekasi, nantinya setelah si perempatannya selesai ya ataupun dapat dilewati, maka dari arah Bekasi seperti yang kita jalani saat ini dapat langsung berbelok ke arah kanan menuju ke arah Boulevard Kelapa Gading sisi timur. Tadinya kita bisa melakukan putar balik ya di depan PTC untuk masuk ke Pegangsaan 2 dan terus ke arah Kelapa Gading. Jalannya ada persis di samping kanan kita. Dan saat ini masih ada bangunan yang tadi yang hanya tembus sepertiga dari jalan. Terminal Pulau Gadung merupakan satu dari terminal yang cukup besar yang ada di Jakarta. Tadinya di sini adalah terminal bis antar kota dan sangat ramai serta padat ya. Sekarang hanya dipergunakan oleh Transjakarta dan juga angkutan-angkutan kota lainnya yang terhubung dengan Terminal Pulau Gadung. Baik, untuk arah sebaliknya, kalau kita dari arah Perintis Kemerdekaan, maka nanti dapat langsung berbelok ke arah kiri menuju ke arah Boulevard Kelapa Gading. Di sini jalannya sudah sangat lebar, hanya saja di bagian tengah terdapat para pedagang ya. Mungkin karena jalan ini belum benar-benar lebar dan belum benar-benar tembus, jadinya masih bisa dimanfaatkan oleh para pedagang kecil atau UMKM untuk bertransaksi atau berjualan. Nah, di sini kita akan parkir dan akan masuk ke dalam untuk melihat status tanah ya. Kemudian juga nanti sambungan jalan lebih detail. Ini para pedagang sebenarnya berada di tengah jalan ya kalau kita lihat secara posisi. Baik, yang pertama yang kita lihat di sini ada satu plang di sekitar ujung jalan tadi, tapi ke arah kanan.
Tanah ini milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kurang lebih 1.800 meter persegi, dan dipergunakan untuk jalan tembus dari arah Kelapa Gading, Boulevard Timur ya, ke arah Raya Bekasi dan juga Perintis Kemerdekaan. Berarti area sini mungkin sudah masuk dalam area yang akan dilakukan pembuatan jalan dan pelebaran jalan. Nah, yang belum kita ketahui adalah dengan 1.800 meter persegi tersebut sampai di bagian mana sebenarnya tanahnya ya. Apakah termasuk rumah ini atau juga seluruh bangunan yang ada di pinggir jalan atau yang lainnya. Saat ini jalan tembus belum dipergunakan dan belum dibuka untuk umum mengingat mungkin masih pekerjaan berlangsung untuk finishing ya, mempersiapkan marka jalan, kemudian mungkin setelah itu melakukan uji coba dan layak fungsi sehingga bisa layak operasi dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Jadi bagian ujung ini ditutup dengan batu-batu serta kayu. Untuk lebih detail kita akan berjalan ke arah depan. Di sini baru sepertiga ya bagian jalan yang diteruskan sampai ke ujung. Di ujung sana juga terdapat ada bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk berdagang seperti yang ada di bagian yang sisi lainnya. Nah, bangunan tersebut sudah dibongkar, saat ini sudah menjadi bagian dari ujung jalan. Kemudian kita juga melihat satu pelang lagi yang ada di sekitar sini dengan informasi bahwa tanah ini adalah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan luas kurang lebih hampir 2.000 meter persegi dengan tujuan untuk pelebaran dari Raya Bekasi yang seperti tadi bahwasanya Raya Bekasi ada yang menyempit dan sudah ada yang makin lebar. Kenapa dibuat lebih lebar? Karena Raya Bekasi merupakan salah satu dari jalan utama yang dipergunakan oleh masyarakat, kemudian juga kegiatan perekonomian, kawasan industri juga berada di sepanjang jalan raya ini menuju ke arah Bekasi. Jadi kendaraan-kendaraan besar lewat di sekitar sini cukup banyak dan butuh space. Kurang lebih seperti kendaraan yang depan sana. Nah, ini ujung ya dari jalan tembus yang sudah dibikin masih ditutup dengan batu, tapi untuk kendaraan roda 2 itu sudah banyak yang lewat dan dapat memanfaatkan jalan ini menuju ke arah Kelapa Gading. Tampak di sekitar plang itu ada rumah-rumah atau bangunan yang sudah permanen ya, sudah menggunakan bata dan disemen. Nah, kalau kita merefer kepada plang yang ada di sana dan akan dibuatkan jalan, apakah mungkin rumah tersebut akan dibongkar karena masuk dalam area pelebaran jalan Raya Bekasi? Baik, untuk sementara jalan ini dibuat seperti ini, rapi ya di bagian ujung, kemudian ada sedikit lekukan. Walaupun jalan ini nantinya apabila sudah keras belum bisa dipergunakan sepenuhnya karena masih menunggu dari kesepakatan, maka jalan ini paling tidak ya bisa dibuka untuk kendaraan-kendaraan dari arah Kelapa Gading menuju ke arah Bekasi bisa langsung ya dan tidak lagi melewati Pegangsaan 2. Pegangsaan 2 sekarang yang di ujung ya yang tembus sampai ke arah Boulevard Kelapa Gading itu jalannya dibuat model melingkar dan one way. Nah, di bagian pinggir dari jalan kita juga melihat ada bagian sedikit ya space yang mungkin juga akan dipersiapkan untuk menjadi trotoar. Kita akan menggunakan peta dari Google untuk melihat jalan tembus yang baru, kemudian dari arah mana sampai ke arah mana. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sisi utara itu adalah jalan arteri Kelapa Gading ke arah Boulevard Timur Kelapa Gading. Kemudian ke arah barat ke kiri kita itu jalan Perintis Kemerdekaan. Lalu ke arah timur itu adalah Raya Bekasi ya. Kita akan hilangkan nama-namanya agar lebih jelas. Panjang jalan tembus ini kurang lebih 550 meter dan berada di sekitar area Pegangsaan 2, Kelurahan Pegangsaan 2, Kecamatan Kelapa Gading. Jalan ini dibuat dari Maret ya tahun 2023
3 ini dan saat ini sudah tembus sampai ke depan. Hanya saja ada satu rumah ya yang belum mungkin mencapai kata sepakat sehingga jalannya belum benar-benar lebar ke arah pertigaan Pulau Gadung yang nantinya akan jadi perempatan. Ke arah kanan ini adalah ke arah Raya Bekasi yang juga sedang dalam tahap pelebaran. Di beberapa lokasi sudah ada yang dilebarkan, di beberapa lokasi masih menyempit. Sedangkan untuk menuju ke arah Kelapa Gading, warga Bekasi biasanya putar balik di depan PTC, lalu masuk ke arah Jalan Pegangsaan 2 dan menuju ke arah utara, tepatnya berada di bawah dari layang tol Sunter Kelapa Gading. Nah, di ujung sini ketemulah dengan Boulevard Timur. Setelah nanti dioperasionalkan, maka jalan tembus ini akan menghubungkan arteri Kelapa Gading. Para pengendara tidak lagi menggunakan Jalan Pegangsaan 2 untuk menuju ke arah Boulevard. Nah, ini adalah terminal Pulau Gadung yang tadinya adalah sebuah terminal yang cukup besar antar kota dan saat ini sudah dipindah untuk jurusan antar kota ke Pulau Gebang ya, mengingat dari makin padat dan banyaknya para penumpang yang harus dilayani, sedangkan Pulau Gadung sendiri tidak begitu berkembang. Kita akan kembali ke jalan. Sebenarnya Pemprov DKI membuat rencana jalan-jalan tembus yang ada di Jakarta adalah untuk mengurangi tingkat kemacetan dari sebuah jalan sehingga menjadi padat ya. Lalu dampak dari kepadatan adalah lama di jalan, kemudian juga boros BBM, serta mungkin akhirnya menjadi polusi dan tidak efisien plus biaya. Dari itu banyak kerugian yang disebabkan oleh kemacetan, maka pemerintah ya dalam hal ini juga sudah membangun infrastruktur, membangun juga moda transportasi seperti LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan juga MRT. Semoga itu menjadi alternatif ya bagi para pengguna kendaraan untuk menuju ke pusat kota Jakarta. Nah, bagi para pengguna kendaraan yang belum menggunakan moda transportasi massal ya, mungkin akan lewat di sini, maka akan dapat menggunakan jalan ini, jalan-jalan tembus yang ada di Jakarta yang dibuat oleh Pemprov DKI untuk memperlancar kemudahan dari lalu lintas. Sebenarnya jalan tembus itu bukan cuma ada di sekitar Kelapa Gading ke arah Raya Bekasi, tapi ada 10 jalan tembus sebenarnya yang akan dibuat ya. Tersebut kita sudah cek bersama. Yang pertama adalah jalan tembus dari Kalibata menuju ke arah Pasar Minggu sejajar rel di sisi timur. Jadi biasanya jalan raya Pasar Minggu ada di bagian kanan atau sisi barat ya. Saat ini dibuat jalan tembus ke arah sisi timur. Yang kedua adalah yang baru saja tadi, yaitu jalan tembus Kelapa Gading ke arah Terminal Pulau Gadung di sekitar Pegangsaan 2. Nah, ini jalan Pegangsaan 2 yang kita lewati saat ini. Biasanya untuk menuju ke arah Bekasi dapat menggunakan jalan ini dari arah Boulevard Timur ya. Di atas jalan ini terdapat sebuah tol layang, yaitu tol Sunter Pulau Gebang. Di sini tolnya menggunakan pilar-pilar portal beam berkaki 2 karena kalau dibuat di tengah space-nya menjadi lebih kecil untuk dapat melewatkan kendaraan di bawahnya. Untuk jalan Perintis Kemerdekaan sendiri masih dibelah oleh pembatas jalan antara jalur cepat dan jalur lambat. Dan untuk jalur cepat lebih kecil ya secara ukuran lebar jalan daripada jalur lambat. Dalam jalur cepat sendiri ada lajur yang kalau kita bilang ini mungkin cukup nyaman hanya buat satu lajur. Kalau dibikin 2 lajur terlalu sempit. Sedangkan di jalur lambat itu jauh lebih lebar sehingga dengan 2 lajur memadai untuk kendaraan melewatinya dengan nyaman. Baik, kita akan pindah ke Jalan Boulevard Timur Kelapa Gading. Di sini kita akan berbelok ke arah Jalan Arteri Kelapa Gading menuju ke arah Jalan Tembus Kelapa Gading menuju ke arah Pulau Gadung. Apakah sudah dibuka untuk umum atau masih ditutup? Kita akan lihat di depan. Jalan yang ada di samping kanan kita yang menanjak ini adalah flyover yang menghubungkan area Boulevard Kelapa Gading ke arah Sedayu City.
di bagian timur ya. Sedangkan di atasnya lagi itu adalah tol Sunter Pulau Gebang yang masih belum tersambung ke arah Sunter, lebih tepatnya hanya baru sampai di depan MOI atau Mall of Indonesia. Dan tadinya secara plan itu akan terus ke arah Grogol melewati area yang ada di sekitar Kemayoran serta ujungnya ke arah Semanan ya kalau tidak salah. Baik, ini adalah ujung jalan arteri yang akan ditembuskan ke arah tadi di sisi Raya Bekasi Pulau Gadung yang di awal kita lihat. Di sini areanya ya dimanfaatkan untuk parkir Mikrotrans atau angkutan kota yang warna biru Jaklingko. Sedangkan jalan tembusnya ada di ujung sana ya. Bila kita perhatikan di depan, jalan tembus tersebut masih ditutup. Hanya saja ya mungkin masih dapat dilewati oleh kendaraan kecil seperti motor. Apakah mungkin menunggu pengerasan secara sempurna, lalu setelah itu dibuatkan marka jalan, kemudian dilakukan uji layak fungsi dan juga uji layak operasi sehingga benar-benar bisa dibuka untuk umum. Area yang ada di sisi kiri dan kanan kita atau sisi barat dan timur ya menjelang ke arah jalan tembus ini sementara dimanfaatkan untuk berdagang. Yang mudah-mudahan ada area di sisi kiri dan kanan dibuatkan area khusus jadi tidak menggunakan badan jalan untuk melakukan aktivitas ekonomi karena mungkin nantinya akan mengganggu lalu lintas yang ada terutama pada saat pengoperasian dari jalan yang ada. Ini jalan arteri Kelapa Gading ya, cukup lebar dan cukup besar, ada dua jalur yang berbeda. Untuk satu arah ada jalur lambatnya dan juga ada jalur cepatnya. Untuk di jalur cepat ini bisa menampung paling tidak 2 kendaraan melewatinya dengan nyaman atau bahkan sampai 3 atau 3 lajur tepatnya untuk jalur cepat. Kemudian jalur lambat paling tidak dapat menampung dengan nyaman 2 kendaraan atau 2 lajur. Terima kasih dan apresiasi kami kepada sahabat baru yang telah bergabung di Onroad Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Onroad Indonesia berkembang makin baik berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.